As-sadisatu ayarfa'a sautahu bitakbiratul ihrami wa sa'ir takbirati wa la yarfa'ul ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u nafsah. Tugas ketujuh, keenam, tugas imam atau kewajiban ke imam. Kewajiban keenam untuk imam ialah dia harus keraskan suara membaca takbiratul ihram, takbir pertama, dan takbir-takbir yang lain, yaitu takbir mau ruku, takbir mau sujud, bangun dari sujud, dan seterusnya. Itu dikeraskan suaranya. Si imam mengeraskan suaranya. Imam tidak boleh, makmum tidak boleh mengeraskan suaranya kecuali sekedar bisa didengar sendiri. Bisa didengar sendiri sudah cukup. Wa yanwil imamata li'anna fadlah fa illam yanwi sahhat salatuhu wa salatul qaumi idza nawau al-iqtida'a wa nalu fadlal qudwati wa la yanalu fadlal imamati. Kemudian imam itu harus niat menjadi imam, imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar bersama takbir, agar dia mendapatkan keutamaan berjamaah. Apabila imam tidak niat jadi imam ketika takbir, maka sah-sah saja sholatnya. Sholatnya kaum makmum-makmum juga sah. Kalau memang makmum-makmum itu niat bermakmum pada imam, dan makmum-makmum mendapatkan fadil atau pahala berjamaah. Tetapi imamnya tidak, karena imamnya tidak niat berjamaah. Wal yuakhirul imamu takbirahu an takbiratul imami fa yabtadi'u ba'da farawihi wallahu alam. Makmum takbirnya harus ditunda, diundurkan daripada takbirnya imam. Jadi makmum memulai takbir setelah selesai. Imam selesai bar Allahu Akbar, setelah bar baru makmum bertakbir. Bersamaan batal ya. Apalagi mendahului imam batal juga. Amma wadhaiful qiraati fa salasatun awwaluha yusirra bidu'ail istiftahi wa ta'awudzi kal munfaridi. Adapun tugas-tugas di dalam bacaan surat dan bacaan Fatihah dan surat ialah ada 3 kewajiban imam. Yang pertama ialah doa iftitahnya itu harus dia pelankan, jangan keras. Dianjurkan, disunahkan pelan-pelan doa iftitah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim juga pelan-pelan. Sama dengan sholatnya orang sendirian. Orang sholat sendirian itu pelan-pelan bacanya, jangan keras. Wa yajharu bil Fatihati wa surati ba'daha fi jami'is sholati wa ulayil isya'i wal maghribi wa kadzalikal munfaridu. Kemudian bacaan Fatihahnya imam dikeraskan, bacaan suratnya juga imam mengeraskan setelah Fatihah itu. Di semua sholat subuh, artinya di rakaat pertama dan rakaat kedua sholat subuh, bacaan Fatihah suratnya dikeraskan. Dan 2 rakaat pertama daripada sholat isya, dan 2 rakaat pertama dan kedua itu bacaannya dikeraskan imamnya. Wa kadzalika faridu juga orang sholat sendirian di sholat subuh, maghrib dan isya juga bacaannya keras. Wajahlu biquri amin fi sholatil jahriyah. Kemudian aminnya imam itu waladhdallin, amin itu dikeraskan suaranya. Di sholat jahriyah, sholat yang keras-keras. Sholat keras itu adalah keras suaranya, maghrib, isya dan subuh. Wa kadzalika makmum juga keraskan baca aminnya. Amin. Wa yaqrunal makmumu ta'minahu bi ta'minil imami ma'an la taqiban. Kemudian makmum dianjurkan aminnya itu, baca aminnya itu serempak bersama dengan aminnya imam. La taqiban, bersamaan serempaknya. La taqiban bukan setelahnya. Bukan setelahnya imam aminnya.
Wa yajharu bi bismillahirrahmanirrahim wal akhbaru fihi muta'aridatun wa ikhtiyaru Syafi'i radhiyallahu anhu al-jahra. Kemudian imam keraskan baca bismillahirrahmanirrahimnya ya. Mazhab Syafi'i begitu. Hadis-hadis tentang mengeraskan suara bismillahirrahmanirrahim itu kontradiktif, saling menyalahkan. Yang betul adalah pelan. Yang satunya isinya enggak keras. Bismillah itu keras. Hadis-hadis itu beragam warna-warni pengertiannya. Ada yang berpengertian keras, ada yang berpengertian pelan. Bismillahnya. Kemudian Imam Syafi'i pilihannya adalah mengeraskan suara basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang baru-baru kayak mu'alaf ya, protes keras, wah nggak boleh ini hadisnya begini. Padahal itu mujtahad fih, sesuatu yang mujtahad fih. Kemudian anak-anak ABG, ya ABG segalanya, kadang kakek-kakek tapi ABG ilmunya hanya dapat dari kuliah, langsung nyalah-nyalahkan. As-saniyatu yakuna lil imami fil qiyami thalathu sakatatin. Hakadha rawahu Samuratu ibnu Jundubin. Imran bin Husaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tugas kedua bagi imam ialah ketika berdiri imam itu harus 3 kali diam. 3 kali tidak baca, 3 kali diam di waktu berdiri. Demikianlah yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundub dan sahabat Imran bin Husain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulahunna idza kabbara wa hiya adula minhunna miqdar ma yaqra'u man khalfahu Fatihatul Kitabi wa dzalika waqtah, bukan waktu ya, waqta qiraatihi. Kalau waktu kabarnya waktu, padahal kabarnya ini kainun saatnya, bukan waktunya, ketika. Waqt qiraatihi lida'il istiftahi. Jadi 3 kali diam, imam 3 kali diam. Yang pertama, diam pertama adalah ketika dia sudah selesai takbir, itu diam, imam jangan langsung Fatihah. Wajadullah, diam setelah takbir itu adalah diam yang paling lama dari 3 kali diam itu. Gimana? Berapa detik, berapa menit? Ialah miqdara ma yaqra'u. Ialah diam seukuran dengan waktu makmum itu membaca Fatihah. Fatihah berapa? Misalnya Fatihah 15 detik. Ya, imam diam 15 detik. Diam 15 detik itu ialah di saat imam itu baca doa istiftah. Ini wajah tu wajhiyah itu ya. Illadzi fadhar samawati wal ardi hanifa sampai selesai. Itu diamnya. Fa inna illam yaskut yafutuhumul istima'u fa yakunu alaihi ma naqasa min salatihim. Apabila imam tidak diam setelah takbiratul ihram tidak diam, maka makmum ketinggalan mendengarkan Fatihahnya imam atau suratnya imam. Padahal mendengarkan itu dianjurkan, disunnahkan. Jadi misalnya setelah Allahu Akbar gak baca iftitah, langsung Bismillahirrahmanirrahim, maka makmumnya ketinggalan, tidak bisa mendengarkan bacaannya imam, Fatihahnya imam, suratnya imam. Faikun alim anaqasa min salatihim, maka risiko kekurangan daripada salatnya makmum adalah ditanggung imam. Mestinya makmum dapat pahala mendengarkan bacaannya imam, karena imam buru-buru langsung Fatihah, maka surat yang dibaca imam gak bisa didengarkan makmum karena makmumnya sibuk Fatihah mereka sendiri. Jadi ini dosanya imam, dosa ya walaupun dosa kecil, yang penting dia yang jelas dia punya risiko itu, punya kesalahan itu.
Fa illam yaqra'ul Fatihata fi sukutihi wa istaghalu bi ghairiha fadzalika alaihim la alaihi. Di sini alaihi la alaihim ya. Yang benar adalah alaihim la alaihi. Apabila makmum itu tidak baca Fatihah di saat-saat imam diam. Imam diam tapi makmumnya pelunga-pelungu menghayal kemana-mana gak baca Fatihah. Bahkan washtaghalu bi ghairiha. Makmumnya sibuk baca yang lain, baca apa yang tidak akan ada kaitannya dengan sholat. Maka yang demikian itu salahnya makmum bukan salahnya imam. La alaihi. Salahnya makmum bukan salahnya imam. Yang penting saya sudah diam tadi. Kenapa waktu saya diam itu tidak baca Fatihah? Kemudian saya baca surat, dia sibuk baca Fatihah. Ya salahnya sendiri, nggak bisa baca dengarkan surat imam. As-saktatu tsaniyatu idza faragha minal Fatihati liyutimma man yaqra'ul Fatihah fi saktatil ula Fatihatahu wa hiya kanis fi saktatil ula. Diam yang kedua, diamnya imam yang kedua ialah ketika imam selesai baca Fatihah. Jadi setelah waladhdallin jangan langsung suratnya. Diam dulu. Untuk apa? Apa tujuannya? Agar makmum-makmum yang baca Fatihah itu menyelesaikan Fatihahnya di waktu diamnya imam yang pertama sebelum Fatihah itu. Agar dihatamkan, akan diselesaikan oleh makmum Fatihahnya yang belum selesai itu. Kemudian diam yang kedua ini, diam setelah waladhdallin ini adalah lamanya separuh, kurang lebih separuh daripada diam yang pertama. Katakan yang pertama 15 detik, berarti diam yang kedua setelah waladhdallin ini adalah 7 detik setengah. Misalnya ya. As-saktatu tsalitsatu idza faragha min as-surati qabla yarka'ah wa hiya akhaffuha. Diam yang ketiga, imam yang ketiga itu ialah ketika imam itu selesai baca surat. Alladzi yusiru fi sudurin nas minal jinnati wan nas, misalnya ya. Diam, jangan langsung Allahu Akbar subhanarabbiyal azim. Diam dulu. Diam yang ketiga ini, diam mau ruku ini adalah diam yang paling cepat, yang paling sebentar, yang paling sedikit ya, 2 detik misalnya, 2 detik atau 3 detik. Wa dzalika bi qadri ma tanfasul qira'atu an takbiri faqad nuhiya 'anil wasli fihi. Berapa detik diam setelah baca surat ialah adalah sebanyak atau selama bacaan suratnya itu pisah dengan takbir mau ruku. Yang penting suratnya itu pisah dengan takbir, jadi 1 detik bisa atau setengah detik ya bisa. Kenapa harus diam? Karena dilarang oleh Rasulullah, dilarang nyambung. Wasal itu nyambung, menggabungkan surat dengan takbir, tidak boleh ya. Minal jinnati wan nasillahu akbar subhanarabbiyal azim wa bihamdi, itu enggak boleh. Makruh saja ya. Itu namanya wasal. Minal jinnati idza hasada Allahu akbar subhanarabbiyal azim wa bihamdi, itu makruh. Wala yaqra'ul ma'mum wara al-imam ila al-fatihah. Makmum yang dibaca makmum ketika berdiri, makmum di belakang imam itu hanya Fatihah, jangan baca surat. Tidak boleh baca surat si makmum. Fa lam yaskut al-imamu qara'a fatihatul kitab ma'ahu wal muqassiru wal imamu.
Apabila imam itu tidak berhenti, tidak diam setelah waladhdallin langsung baca surat, maka terpaksa makmum harus baca Fatihah bersama imam baca surat itu. Yang sembrono, yang ceroboh adalah imamnya sendiri, imamnya yang kurang perhatian, kurang memikirkan makmum. Wa ilmu isma'il ma'mum fil jahriyati bu'dihi aw kana fi sirriyati fala ba'sa bi qira'ati surati. Apabila makmum tidak mendengar bacaan suratnya imam, Fatihahnya imam di salat jahriyah, di salat maghrib, isya dan subuh, tidak dengar. Kenapa tidak dengar? Karena jauh misalnya. Atau salatnya salat sirriyah, salat pelan. Salat pelan itu adalah zuhur dan asar. Maka si makmum baca surat sendiri gak apa-apa. Sebab gak bisa dengarkan suratnya imam.